Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kisah Channel tentunya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah dan tetap diberi karunia-Nya. Oke, Kisah Channel kali ini akan menceritakan tentang biografi keluarga Sunan Ampel, dan tentunya juga dengan murid-muridnya yang penuh dengan karomah yang hebat. Mari kita saksikan ceritanya. Raden Rahmat Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel adalah cucu Raja Cempa. Ayahnya bernama Ibrahim Asmara Kandi yang kawin dengan putri Raja Cempa yang bernama Dewi Chandrawulan. Adik dari putri Dewi Chandrawulan bernama Dewi Anarawati atau Dewarawati, diperistri oleh Raja Brawijaya Majapahit. Konon perkawinan antara Raja Majapahit dan Putri Dewarawati ini atas skenario para wali. Tujuannya agar Raja Majapahit itu mau masuk Islam, atau setidaknya memberikan kelonggaran agar Islam berkembang dan tersiar di Majapahit. Setelah kakek bantal atau Syekh Maulana Malik Ibrahim meninggal dunia pada tahun 1419 Masehi, para wali berpikir untuk mencari penggantinya. Atas usul Syekh Maulana Ishaq, maka didatangkanlah Raden Rahmat dari Cempa ke Pulau Jawa. Mula-mula Raden Rahmat langsung menuju istana Majapahit karena Ratu Dewarawati adalah bibinya sendiri. Raden Rahmat selama tinggal di Majapahit mencoba mengajak Prabu Brawijaya masuk Islam. Tetapi yang terakhir di Majapahit. Tetapi Raja Majapahit itu tidak bersedia. Sang Prabu berniat menjadi Raja Buddha yang terakhir di Majapahit. Meski demikian, Prabu Brawijaya tidak menghalang-halangi rakyat dan keluarga kerajaan untuk masuk agama Islam. Sang Prabu bahkan menghadiahkan sebuah tempat yang terletak di desa Ampel atau Denta kepada Raden Rahmat sebagai pusat pendidikan agama Islam. Prabu Brawijaya sendiri merasa senang dan suka kepada Raden Rahmat karena tutur bahasa dan sifatnya yang lemah lembut. Raden Rahmat kemudian disuruh memilih sekian banyak putri Majapahit untuk dijadikan istrinya. Akhirnya Raden Rahmat memilih Dewi Chandrawati sebagai istrinya. Dengan demikian, Raden Rahmat itu adalah menantu Raja Majapahit dan termasuk salah seorang pangeran Majapahit. Itu sebabnya beliau disebut Raden. Di Ampel Denta beliau membuka pesantren. Banyak putra, adipati dan bangsawan Majapahit yang belajar kepada beliau. Di antara murid-murid Sunan Ampel yang terkenal ialah Raden Fatah, Raden Batara Katong atau Adipati Ponorogo yang pertama, Sunan Giri, Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Kalijaga, Mbah Soleh, Mbah Son Haji, dan lain-lainnya. Semua murid-murid Sunan Ampel mempunyai karomah dan banyak yang menjadi wali. Sunan Ampel wafat pada tahun 1478, dimakamkan di sebelah barat Masjid Sunan Ampel. Hampir setiap hari makam beliau banyak disiarahi orang. Bahkan pada malam hari masih banyak juga orang yang berziarah ke makam beliau, terutama pada malam Jumat Legi. Ada satu keanehan di sana. Kalau Anda menimba air di daerah Surabaya, kebanyakan air itu rasanya asin dan anyit. Tapi tidak dengan halnya dengan air sumur yang ada di Masjid Sunan Ampel. Air tersebut rasanya segar dan konon bila diminum dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Sunan Ampel mempunyai dua orang istri, yaitu Dewi Chandrawati dan Nyai Karimah. Dengan Dewi Chandrawati beliau mempunyai keturunan sebagai berikut. Yang pertama, Siti Syariah menjadi istri Sunan Kudus. Yang kedua, Mutmainah menjadi istri Sunan Gunung Jati. Yang ketiga, Siti Kafhah
menjadi istri Sunan Kalijaga. Yang keempat, Raden Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang. Yang kelima, Raden Qasim atau Sunan Derajat Sedayu. Sedangkan dengan istri kedua yaitu Nyi Karimah dikaruniai 2 orang, yaitu 1. Dewi Murtasiah menjadi istri Sunan Giri. Yang kedua, Dewi Murtosimah menjadi istri Raden Fatah. Itulah tadi biografi keluarga dari Sunan Ampel dan murid-muridnya. Dan selanjutnya Kisah Channel akan menyajikan cerita yang lebih menarik dari kelanjutan cerita ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.